Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KRW Neotek. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Amin. Di kesempatan konten kita kali ini konten dadakan ya, karena tadi saya kepikiran mau bikin konten tentang komentar yang ada di TikTok saya. Itu pertanyaan, Bang, suka dukanya pakai herek gimana ya? Ada yang tanya lagi, Bang, selama pakai herek abangnya mengalami kendala apa aja, terus plus minusnya apa? Nah, di kesempatan konten kita kali ini kita akan bahas ya. Kita akan bahas sambil COD-an. Ini saya mau COD-an ke arah barat, mumpung terang sore lur. Mumpung terang sore, jadinya saya memutuskan untuk keluar. Terus tadi di jalan kebetulan kepikiran mau bikin konten tentang plus minusnya pakai herek. Motor saya sendiri ini saya miliki dari tahun 2011 sampai sekarang, jadi udah 10 tahun lebih ya. Sudah 10 tahun lebih bersama saya. Suka-dukanya banyak sekali lur. Ya kita bahas ya, mulai dari yang dukanya dulu. Bentar, ini udah on cam belum ini? Oh sudah. Sudah on cam ya. Oke, lanjut. Ya kita mulai saja dari dukanya dulu. Dari dukanya yang pertama itu motor herek ya, atau Neotek engine ya. Pokoknya mesin Neotek itu plus minusnya minusnya ya. Yang pertama itu gara-gara tadi ada anak CB ya. Ya maaf ya, kita bahas lagi ya. Minusnya itu yang pertama itu rawan getar loh. Rawan getar. Kenapa rawan getar? Ya kita bahas ya. Kenapa kok rawan getar ya? Karena Neotek itu memiliki klep 2 dan memiliki langkah atau stroke itu cukup tinggi menurut saya ya, cukup tinggi. Tapi komponennya itu masih bahasanya full besi ya, di dalamnya itu full besi. Kalau keliru mohon maaf ya. Biasanya itu kalau kemarin saya nggak salah ingat, itu saya bongkar R25 itu ada plastiknya, itu juga bagian dekat ampas kopling kalau nggak salah. Nah, sedangkan kalau Neotek engine itu full besi. Terus kompresinya itu menurut saya padat sih ya, padat untuk motor kelas standar. Itu Honda itu padat menurut saya. Kenapa kok getar? Ya karena biasanya kalau herek itu getar ya, getar di pelangkangan kalian. Di pelangkangan kalian jika merasakan getar, itu tandanya motor kalian atau herek kalian itu butuh pijatan atau waktunya servis. Itu biasanya terjadi di bagian rumah kampas ya. Itu kalau saya tahu kayak gini karena ya udah 10 tahun lebih loh saya bersama Mega Pro saya ini, Mega Pro tercinta saya ini. Terus lanjut yang kedua itu minusnya, yaitu lelet ya. Walaupun terbilang herek ya, Honda ekstrim lah pokoknya ya, itu herek katanya. Honda Racer ekstrim ya, itu herek. Walaupun terkenal herek, tapi aslinya motor Honda yang satu ini, yang Neotek engine ini, itu lelet. Tapi ada tapinya lur, lebih lelet lagi mesin series ya. Tuh sebabnya kenapa saya lebih suka Neotek daripada series. Tuh kenapa kok lelet? Karena Mega Pro atau dari Honda sendiri itu mengeluarkan motor sport ya, atau motor cowok itu, tapi ada tapinya. Beban besi atau rangkanya itu enggak diperhitungkan loh. Jadinya ya contoh aja Mega Pro ya. Mega Pro itu menggunakan pelek ring 18 originalnya dari toko, dari pabriknya. Dan itu menurut saya lelet di tarikan awal. Tapi kalau udah tarikan atas, oh ya
Ya, namanya juga hetek ya. 1200 meter ya. Kalau napas panjang, oke, mantap lur, mantap karena napasnya tuh panjang ya. Tuh yang kedua lelet, yang ketiga itu rawan sekali yang namanya kerusakan. Ya, tidak dapat dipungkiri ya, semua motor tua pasti akan mengalami yang namanya apa namanya ya, servis berat atau servis ringan ya, karena sepeda motor ya, karena umur ya, faktor umur. Tapi ada tapi untuk Derek sendiri atau Mega Pro saya sendiri itu kalau sekali dandan pasti lur pasti ada yang diganti. Oh susah ya bang bayi, gara-gara di bel, di bel Fortuner saya ndredeg. Asal saya percaya ya, daripada nanti nunggu lama-lama setelah maghrib. Ya tadi ya itu baru tiga. Berikutnya yang keempat, apalagi ya minusnya sendiri. Wah, paling dari kalian semua pasti udah tahu lah ya plus minusnya apalagi tuh banyak lur. Tapi kalau dijelentrekkan ya cukup menguras waktu. Oh ya kelingan ya, saya ingat ya lagi ya, mesin yang berisik. Nah, mesin yang berisik yang berisik itu berasal dari rantai keteng ya, rantai keteng atau bahasa Jawanya kamprat. Kampratnya sendiri kalau umpamanya kalian masih menggunakan punyanya Neotech ya, masih menggunakan Neotech yang gawane Mega Pro Tiger GL itu walalala kemerosok atau kemerecek ya. Ngawur. Lanjut, kemerosok atau kemeletek itu biasanya rantai ketengnya kalian sudah menabrak garisannya atau apa ya bahasanya ya, kayak lah ya. Ya pokoknya ini menurut pemakaian saya ya, bukan menurut siapa ini, menurut pemakaian saya pribadi selama 10 tahun lebih saya memakai ini. Lanjut ya, tadi kenapa keberisik karena rantai ketengnya itu. Terus yang keberapa ya, kelima oke ya. Untuk yang kelima itu kalau BBM enggak lah, kalau BBM menurut saya udah setimpal sama larinya ya. Yang berikutnya itu benar sekali, settingan dapat dilihat dari karbunya sendiri. Untuk settingannya untuk Neotech itu termasuk yang paling mudah, tapi ada tapinya. Kalau mesin kalian masih standar atau masih ya katakanlah karbunya Mega Pro lah ya. Kalau sendiri karbunya Mega Pro itu punya namanya selang hawa ya. Nah itu kalau salah dalam memasukkan selangnya, nah itu susah untuk mengeterkan atau memasukkan atau menyetel lah gitu. Nah menyetel karena yang sering terjadi itu berbet ya lur ya, ambil nembak biasanya ya. Itu untuk minusnya kita ya, tapi walaupun cuma itu tapi kalian pasti tahu lah ya minusnya lebih banyak lagi. Kita bahas plusnya dulu, langsung bahas plusnya ya. Oke. Ya kita bahas plusnya ya. Untuk plusnya sendiri yang pertama itu irit bahan bakar, terutama yang masih standar. Oke, irit bahan bakar ya. Untuk yang masih standar, ini yang masih standar. Bagi kalian mesinnya sudah up langkah 68 ke atas ya jangan bilang irit ya. ya lanjut ya. Untuk BBM konsumsinya itu irit karena kenapa, sudah saya katakan tadi minusnya lelet ya. Lelet ditarikan awal itu lelet. Tapi untuk harian, untuk kalian yang pekerja seperti saya itu, ini adalah sahabat kalian untuk tanggal tua. Ya untuk tanggal tua ini sangat, menurut saya sangat apa ya namanya ya, membantu sekali di keekonomian kalian yang sedang tidak baik-baik saja karena irit. Tuh plusnya yang pertama. Yang kedua, spare part di mana-mana. Iya.
Ya bentar. Tuh, baik ya nyebrang ya meh ngawur lur. Plusnya yang kedua, spare part ada di mana-mana ya lur. Karena sekarang sudah banyak sekali KW-nya ya. Pokoknya imitasi ngatasi ya. Itu buat kalian yang susah mencari underdeal orinya dan harus memakai underdeal imitasinya, ya jangan khawatir karena imitasi sama ori itu tergantung pemakaian kalian ya. Kalau saya pribadi itu untuk bagian mesin ada sih beberapa part yang imitasi, tapi nggak semuanya. Untuk bagian luar itu pasti saya pakai imitasi biar irit. Ya spare part ada di mana-mana. Oke, itu untuk wilayah saya. Entah kalau wilayah kalian umpamanya di Sumatera, di Ambon, di Pontianak dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Kalau di tempat saya di Ngawi itu banyak lur ya, karena Jawa Timur itu ya terkenal hereknya sih, jadinya undernya banyak. Terus plusnya yang berikutnya, yang keberapa, ketiga ya kalau nggak salah ya. Oke, yang ketiga, plusnya yang ketiga itu apa ya, mudah perawatannya. Oke, mudah perawatannya, sudah murah, irit BBM, mudah perawatannya gimana ya, jika kalian mengalami minus di karbu Mega Pro itu yang ada selang HP-nya itu, kalian bisa mengakalinya dengan ganti karbu. Kalau kalian mau standar bisa pakai karbu Tiger, mau irit lagi pakai karbu GL ya. Kita nyabrang dulu. Nah, ini kalau di sini tuh full macet lur. Nah, kita ngintili aja, ngintili masih. Lanjut untuk yang keempat. Yang keempat itu nyaman ya, nyaman kalau ban kalian seukuran punya saya. Tapi kalau ban kalian kecil ya jangan tanya ya. Jangan tanya, pokoknya kalau standar itu nyaman, cuma ganti ban ring 17 saja udah nyaman gitu. Oh ya, untuk bonusnya kalau kalian memakai herek itu yang plusnya itu saudara di mana-mana, walaupun raketang pas ada acara CB kalian parkir terus kartu kalian hilang ya. Yang penting saudara di mana-mana, umumnya koncone pokoknya, itu plus yang paling plus itu. Ya mungkin itu aja ya untuk pembahasan kita kali ini, karena ini sudah sampai di tempat COD nya. Ini di daerah Wali Kukun ya, Kecamatan Widodaren. Ini sudah dekat sama tempatnya. Ya mungkin itu aja untuk konten kita kali ini. Kita ketemu di konten berikutnya. Nanti kita bahas masalah plus minusnya di motor saya satunya ya, yang motor saya Satria itu loh ya. Nanti kita bahas di konten kita berikutnya. Nanti bisa kalian cek di deskripsi ya untuk link video saya berikutnya. Tapi ya besok ya, karena ini belum diupload juga, nunggu video saya berikutnya ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe nya. Dukung terus channel saya untuk berkembang, biar berkembang, karena satu subscribe dari kalian satu semangat untuk saya. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.